Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhamidah Sabella dengan NIM 8565226999 PJJJ UT Pekanbaru. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan tugas 1 mata kuliah Pancasila dengan tema pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Baiklah, di sini saya memilih judul tentang sejarah lahirnya Pancasila. Pancasila lahir dari proses panjang sebelum Indonesia merdeka. Pada penjajahan Jepang dibentuklah BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tugas BPUPKI adalah menyiapkan segala sesuatu untuk kemerdekaan, termasuk merumuskan dasar negara Indonesia yang merdeka. BPUPKI mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Dalam sidang ini, 3 tokoh penting menyampaikan gagasan mereka, yaitu Muhammad Yamin, Profesor Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Nah, pada 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato yang bersejarah. Dalam pidato itu, beliau mengusulkan 5 dasar negara, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Beliau memberi 5 dasar tersebut dengan sebutan Pancasila. Dari bahasa Sanskerta, panca berarti 5, dan sila berarti dasar atau prinsip. Tanggal 1 Juni 1945 inilah yang kemudian diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Setelah pidato Soekarno dibentuklah Panitia 9 yang beranggotakan tokoh-tokoh nasional dan religius. Panitia ini menyusun rumusan dasar negara dalam sebuah dokumen yang disebut dengan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Namun, sebelum kemerdekaan, isi Piagam Jakarta mengalami sedikit perubahan agar bisa diterima oleh seluruh rakyat Indonesia. Akhirnya, pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan, PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengesahkan Pancasila secara resmi sebagai dasar negara Republik Indonesia. Saya merefleksikan bahwa proses lahirnya Pancasila ini mengajarkan pentingnya dialog dan kompromi di tengah perbedaan. Dari BPUPKI hingga PPKI, tokoh-tokoh seperti Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tidak menghindari perdebatan, misalnya tentang frasa syariat Islam, tapi mencari solusi yang menyatukan, bukan memecah belah. Nilai ini masih sangat relevan bagi generasi muda saat ini yang hidup di era digital, penuh polarisasi di sosial media. Kita sering melihat konflik atau isu-isu seperti agama, politik, atau identitas. Teman-teman, dari sejarah inilah kita belajar bahwa Pancasila lahir dari semangat persatuan, musyawarah, dan cinta tanah air. Nilai-nilai Pancasila mengajarkan kita untuk selalu beriman kepada Tuhan, menghargai sesama manusia, menjunjung persatuan, bermusyawarah, dan hidup adil serta makmur. Sebagai generasi muda, kita harus bangga dan terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Karena Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi juga jati diri bangsa Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.